Halo, Shalom Bapak Ibu peserta kelas My Spiritual Journey ya atau MSC. Selamat datang di kelas MSC 2 online ya, angkatan kedua di tahun 2025. Oke, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya. Oke, perkenalkan saya Emilia sebagai PIC untuk kelas pada malam hari ini. Ya, bersama saya ada Bu Krista sebagai host. Ya, ada Pak Raja, Bu Dina, Bu Rita, dan Bu Natalia sebagai admin. Sekiranya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai kelas MSC ini, ya silakan menghubungi kami. Oke. Ya, sebelum memulai kelas pada malam hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita mau satukan hati kita. Ah, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk sepanjang hari di mana Tuhan sudah menyertai hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dan nyata ya Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk pengajaran pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami mampu ya Tuhan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui materi pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa setiap peserta yang hadir di Zoom ini ya Tuhan, bukan kebetulan ya Bapak, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah ya Tuhan, buat setiap kami yang hadir ya Bapak. Bentuklah kami yang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kelas MSC ini, setiap peserta yang hadir, dan semua tim yang melayani hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya, setiap kita yang siap untuk mengikuti kelas MSC ini, kita katakan, haleluya, amin. Oke, ya demi kelancaran kelas ya, saya akan menyampaikan tata cara untuk mengikuti kelas MSC 2 ini. Ya, jadi walaupun ini adalah kelas online, ya, tetapi kita mau tetap memberikan yang terbaik. Ada amin? Amin ya. Jadi selama kelas berlangsung, ya pastikan audio dan visual Zoom Bapak Ibu berfungsi dengan baik. Ya, video Zoom-nya wajib dihidupkan dengan posisi kameranya diarahkan ke wajah. Ya, jadi posisi kameranya seperti saya ini ya. Jadi kelihatan wajahnya mungkin ya sampai sebahu oke. Ya, jadi uh, tujuannya ya supaya kita bisa saling mengenal ya satu sama lain. Oke, terima kasih responnya untuk Bapak Ibu yang sudah menghidupkan kameranya. Boleh dong lihat senyumnya. Oke. Oke, kemudian untuk keperluan absensi, ya silakan Bapak Ibu merename nama yang ada di Zoom ini ya sesuai dengan formatnya. Jadi formatnya sebagai berikut, yaitu nomor, ya nomornya diambil dari nomor peserta yang sudah dibagikan di grup WA. Oke, baru titik ya, baru spasi ya, baru nama. Namanya nama lengkap ya. Karena ada kemungkinan ada yang punya nama yang hampir-hampir mirip. Oke, supaya absensinya tidak ketukalan. Oke, silakan Bapak Ibu, Saudara juga mempersiapkan Alkitab, ya alat-alat tulis dan materi ya MSC yang sudah dibagikan. Oke, ya Bapak Ibu jika ada keperluan mendesak ya, misalnya perlu ke toilet gitu ya, silakan ya boleh meninggalkan Zoom ini untuk waktu yang singkat, ya namun infokan kepada tim ya yang melayani supaya tidak dicari. Oke. Kemudian selama kelas berlangsung, ya Bapak Ibu diharapkan tidak sambil melakukan aktivitas lain, ya misalnya ada yang sambil masak gitu ya, ada yang sambil makan, ada yang sambil bekerja, ataupun ada yang sambil bermain handphone gitu ya, ataupun aktivitas lainnya. Oke. Dan yang menyetir kendaraan ya,
itu akan sangat berbahaya ya sambil mendengarkan Zoom ini. Maka khusus yang menyetir kendaraan kami akan keluarkan ya dari Zoom ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti aturan kelas ini, ya maka Bapak Ibu akan dipindahkan ke waiting room, ya dan akan kami masukkan kembali ke Zoom ini, ya jika Bapak Ibu ada memberikan respon ya kepada kami ataupun menghubungi kami, ya sebagai tanda bahwa Bapak Ibu memang aktif ya di Zoom ini. Oke, kita akan menunggu dalam waktu 10 menit. Ya, jika tidak ada respon dari Bapak Ibu juga, maka Bapak Ibu akan dianggap absen. Oke, adapun tujuan peraturan ini dibuat ya supaya Bapak Ibu Saudara dapat menerima pengajaran dengan baik dan efektif. Ya, supaya Bapak Ibu juga bisa fokus ya dan juga waktu yang sudah Bapak Ibu sediakan ya pada malam hari ini tidak sia-sia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, demikianlah tata cara untuk mengikuti MSC 2 online. Oke, sebelum kita mulai ya, saya akan mengajak Bapak Ibu mengucapkan moto MSC Regional Sumatera. Ya, berhubung Bapak Ibu sudah MSC 2 ya. Oke, uh, boleh apakah Bapak Ibu tahu apakah moto MSC Regional Sumatera? Yuk, yang tahu boleh chat ya, jawab di chat. Wah, ini nggak ada yang tahu, perlu dipertanyakan ini. Yuk, apa moto MSC Regional Sumatera? Nggak usah dicat hadir-hadirnya ya. Nanti tim kita akan presensi berdasarkan nama ya, yang tadi disebut nama. Makanya namanya harus dibuat sesuai. Oh, pintar-pintar ya ini ya. Saya harus berkualitas. Oke, yuk. Kita sama-sama mengucapkan moto MSC ini ya. Saya beli aba-aba, 1, 2, 3, ya. Kemudian dengan kepalan tangan seperti ini, ya kita sama-sama ucapkan. Oke, ready? 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Oke, apakah Bapak Ibu siap mengikuti kelas MSC 2 ini? Yang siap berikan jempolnya. Oke, semuanya sudah siap ya. Yuk, hari ini kita akan belajar materi yang berjudul pemulihan gambar diri. Ya, materi ini akan diajarkan oleh Pastor Rebecca Lipi. Ya, beliau adalah Kadep Edukasi Sinode. Ya, saya silakan host untuk memutar video pengajarannya. Thank you. Oke, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai pemulihan gambar diri, materi pertama di MSC 2 ini. Ya, materi ini sangat penting Bapak Ibu karena materi ini bersifat membangun sesuatu yang sangat fondasi dalam kehidupan kita. Pemulihan gambar diri itu berbicara mengenai menemukan cara pandang yang benar tentang diri kita. Siapakah diri kita di pemandangan kita? Bukan sekedar apa yang kita tahu secara teori dan berhenti di pikiran, tapi benar-benar meyakini siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, hal ini penting, kenapa? Karena menemukan gambar diri atau cara pandang pemahaman yang benar tentang diri kita yang sebenarnya itu akan menumbuhkan rasa aman yang benar. Ya. Rasa aman yang benar. Memiliki rasa aman yang benar itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada seorang psikolog Kristen bernama Lawrence J. Crabb itu menyatakan seperti ini Bapak Ibu. Beliau adalah seorang psikolog yang sangat terkenal, diakui oleh dunia, dan ada sebuah statementnya yang sangat populer itu berkata demikian. Kebutuhan pribadi yang paling mendasar dan paling fundamental dari setiap orang itu adalah menyadari dan menemukan bahwa dirinya adalah pribadi yang berharga. Ya. Jadi kalau dulu di sekolah saya sering dengar Bapak Ibu bahwa katanya kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling penting, paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang itu adalah kebutuhan sandang pangan papan.
Katanya dulu di sekolah saya, di SD saya ngomong seperti ini. Kalau seorang tidak bisa terpenuhi kebutuhan primernya atau kebutuhan pokoknya, maka orang itu nggak akan bisa bertahan hidup. Ya, kalau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bisa nanti kemudian, tapi primer harus dipenuhi. Tapi Lawrence juga berkata demikian, ada yang lebih fundamental lagi daripada kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Ada yang lebih primer dari kebutuhan primer. Bukan makanan, bukan pakaian, bukan tempat tinggal saja. Iya sih, kalau itu nggak dipenuhi dalam waktu lama, hidup manusia bisa terganggu. Tapi kalau yang satu ini nggak ditemukan, yang satu ini nggak dialami, nggak diterima, hidup manusia bisa hancur. Itu adalah kebutuhan untuk menemukan bahwa diri seseorang itu berharga. Dan bahwa dirinya itu diterima, dikasihi, diterima apa adanya. Saya pikir-pikir statement dari Lawrence J. Crabb ini apa betul ya? Sampai satu kali saya juga mengamati dalam kehidupan sosial kita, benar juga ya. Kadang saya baca di surat kabar atau di media TV gitu ya, kisah tentang seorang yang mungkin tinggal di bawah kolong jembatan. Seorang yang nggak bisa memiliki nafkah, punya pekerjaan tetap. Pakaian seadanya yang melekat di tubuhnya. Mungkin dia hidup setiap hari dari belas kasihan orang. Mungkin meminta-minta. Mungkin orang belas kasih dia nasi bungkus hari ini, besok nggak tahu mau makan apa. Pakaian juga yang seadanya yang melekat di tubuhnya, nggak tahu pakaian sudah sejak kapan, nggak punya baju ganti. Tempat tinggal ya di kolong jembatan itu, nggak ada rumah yang tetap. Jadi kalau hujan ya kehujanan. Tapi satu kali kaum yang demikian, bisa muncul komentar demikian. Kalau misalnya terjadi sesuatu ya, maka orang-orang ini bisa berkata demikian. Saya mungkin orang yang tidak punya apa-apa, saya mungkin orang miskin, mungkin dari golongan rendah. Tapi gini-gini, saya tetap manusia. Saya punya yang namanya harga diri. Anda pernah mendengar kisah-kisah seperti itu? Ketika seseorang yang mungkin maaf dari kalangan ekonomi yang bawah, mungkin orang yang tidak punya banyak, kebutuhan primernya hampir-hampir nggak bisa dicukupi. Namun demikian orang-orang ini akan berteriak satu kali ketika merasa bahwa harga dirinya, hak kehidupannya itu dirampas. Itu menunjukkan bahwa pendapat Lawrence J. Crabb ini benar. Iya ya, lebih fundamental daripada kebutuhan primer adalah setiap orang punya kebutuhan untuk diakui, untuk diterima, untuk mengerti bahwa dirinya itu berharga sekalipun dia nggak punya apa-apa. Sekalipun mungkin kondisinya sangat terbatas. Tapi bagaimanapun setiap manusia, setiap orang punya kebutuhan dasar untuk dihargai, untuk dikasihi, untuk diterima. Itu yang menimbulkan rasa aman di dalam diri orang tersebut. Rasa aman yang benar, itu yang mau kita capai di dalam materi ini. Bersifat fundamental kenapa? Karena juga di atas dasar pemahaman tentang siapa kita di dalam Tuhan, punya rasa aman yang benar, rasa penuh gitu ya, rasa utuh gitu ya. Anda dan saya akan membangun masa depan kita. Membangun masa depan Anda, membangun kehidupan rumah tangga Anda, membangun pekerjaan, karir, bahkan juga pelayanan. Di atas pemahaman tentang siapa diri Anda. Di atas rasa aman yang benar itu, Anda akan membangun. Rasa aman yang tepat itu, Anda akan membangun seluruh kehidupan Anda. Ibarat sebuah bangunan Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa materi yang akan kita bahas hari ini tentang pemulihan gambar diri itu seperti fondasi dari sebuah bangunan. Misalnya ya, katakanlah kita ada di sebuah gedung berlantai 7 tingkat gitu ya. Gedung 7 tingkat. Fondasinya di mana Bapak Ibu? Apakah fondasinya lantai yang kita injak ini? Yang kelihatan ini? Tentu tidak. Fondasi dari bangunan ini di mana? Apakah lantai ini? Bukan. Fondasi itu jauh di dalam. Ya, ini hanya lantai, hanya ubin lantai. Tapi yang bicara soal fondasi bangunan itu jauh di dalam, beberapa meter di dalam tanah sana. Ketika seseorang mau membangun bangunan, maka dia harus menyiapkan fondasinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena fondasi itu penting. Kalau fondasinya tidak beres, kalau fondasinya tidak benar, apapun yang dia bangun di atasnya, sebagus apapun, semewah apapun bangunan itu, seindah apapun aksesoris interiornya, bangunan itu tidak aman. Tidak cukup aman untuk Anda berlindung di dalamnya. Satu saat bisa runtuh, satu saat bisa hancur. Demikian juga dengan materi ini.
memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Anda, itu akan menumbuhkan rasa aman yang benar. Dan di atas rasa yang aman yang benar dalam kehidupan Anda akan memiliki kehidupan yang kokoh dan kuat. Anda akan punya pernikahan yang kokoh, yang sehat, yang kuat. Anda akan punya pekerjaan yang kuat, yang baik, karir yang baik. Kenapa? Karena Anda sudah penuh di area fundamental. Fundamental Anda nggak bermasalah. Anda pribadi yang aman di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, materi ini bicara tentang apa sih? Gambar diri itu berbicara mengenai cara berpikir. Gambar diri berbicara mengenai cara berpikir. Jadi di sepanjang materi ini nanti, yang mau diserang, yang mau diubah adalah cara berpikir Anda dan saya. Ya, gimana seorang bisa mengalami gambar diri yang pulih? Bukan didoakan tumpang tangan 100 kali. Bukan ditengking roh jahatnya semata-mata. Tapi gimana kita bisa memiliki gambar diri yang pulih dan utuh? Dengan cara mengubah cara berpikir kita. Karena gambar diri berkaitan erat dengan cara berpikir atau cara pandang kita. Ya, kita buka bersama-sama kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Sekali lagi Bapak Ibu, materi ini sangat penting buat kehidupan kita. Sifatnya seperti fondasi. Fondasi nggak terlihat. Anda dari luar bisa kelihatan kayaknya baik-baik saja. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, suka senyum, ceria, sukacita, bahagia. Tapi fondasi nggak kelihatan. Nggak pernah ada seorang pun tahu sebetulnya Anda ini pribadi yang aman atau tidak sih. Gambar dirinya sehat atau tidak sih, itu nggak kelihatan semua. Tapi itu akan mempengaruhi kekuatan dan kualitas kehidupan Anda. Jadi hari ini izinkan sekali lagi Roh Kudus menerangi hati dan pikiran Anda untuk menyingkapkan kepada Anda seperti apa fondasi kehidupan Anda yang sesungguhnya. Apakah sudah kuat, sudah utuh, sudah pulih, sudah benar sesuai dengan firman Tuhan, atau masih perlu disesuaikan. Amin. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua berbunyi demikian Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat yang kedua saya akan bacakan versi bahasa Inggrisnya, Good News Bible, berbunyi demikian. Do not conform yourself to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. Jadi Bapak Ibu, ayat ini berkata bahwa transformasi kehidupan yang sejati itu dimulai dari dalam. Bagaimana orang bisa melihat hidup Anda sungguh-sungguh berubah atau diubahkan oleh Tuhan sejak Anda menjadi orang percaya? Perubahannya dari dalam, bukan dari luar. Bukan dengan mengganti penampilan Anda, casing luarnya semata, tapi hidupnya dari dalam harus berubah. Harus ada perubahan yang sejati, yang berasalnya dari dalam. Dan perubahan yang sejati yang dari dalam itu dimulai dari perubahan yang menyeluruh dari cara berpikir. Jadi kalau mau mengubah yang di dalam, itu mulainya dari mengubah cara berpikir. Ya. Nah Bapak Ibu, cara berpikir kita yang lama itu harus dievaluasi. Dan harus banyak yang disesuaikan, diubah sesuai dengan firman Tuhan. Cara pandang, cara berpikir yang lama kayaknya nggak apa-apa, kayaknya normal menurut dunia, tapi apabila itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu harus diubah. Kalau enggak, Anda tidak akan bisa mengalami transformasi yang sejati. Itu sebabnya Anda harus suka membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Nggak perlu belajar teologi atau sekolah Alkitab. Yang penting bersekutu sungguh-sungguh dengan firman Tuhan setiap hari dengan hati yang haus dan lapar. Dengan hati yang tulus murni, rindu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus pasti bicara. Roh Kudus pasti akan terangi firman Tuhan untuk hidup Anda. Anda akan bisa menangkap, Anda akan bisa mengerti.
Dan kalau Anda mulai mengubah cara berpikir Anda sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan Anda pasti akan berubah. Amin. Nah, jadi berbicara mengenai cara berpikir, cara pandang, pemulihan gambar diri hari ini dalam materi ini, yang mau diobrak-abrik adalah cara berpikir. Kenapa? Karena yang namanya gambar diri itu secara sederhana adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Atau apa yang Anda percayai. Ini loh gambar diri itu ini. Gambar diri adalah apa yang Anda pikirkan, bagaimana cara Anda berpikir tentang diri Anda. Bagaimana cara Anda menilai tentang diri Anda. Bagaimana cara Anda mempercayai diri Anda. Bukan apa yang Anda dengar dari kata orang lain, bukan pendapat orang lain tentang diri Anda, bukan juga pengetahuan, informasi tentang diri Anda, tapi apa yang Anda secara pribadi pikirkan tentang diri Anda. Apa yang Anda secara pribadi nilai tentang dan yakini tentang diri Anda. Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A versi New King James berkata demikian. For as he thinks in his heart, so is he. Seperti orang itu berpikir dalam hatinya, seperti itulah ia. Jadi apa yang Anda pikirkan dalam diri Anda tentang diri Anda, itu akan membentuk gambar diri Anda. Ya. Nah, ingat sekali lagi, kalau cara Anda menilai, memandang diri Anda salah, Anda akan punya rasa aman yang rapuh, fondasi hidup Anda lemah, hidup Anda mudah hancur. Anda tidak akan bisa jadi pribadi yang kuat, Anda tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan, Anda tidak akan bisa mengalami perubahan hidup yang sepenuhnya. Oke, Bapak Ibu bisa melihat materinya ya, bisa melihat korelasinya keseluruhan ya. Nah, masalahnya adalah, setelah kita masuk pada poin yang ketiga. Masalahnya adalah kenapa kok hal ini perlu dibahas, perlu sekali diajarkan hari ini. Anda perlu buka hati dan sungguh-sungguh konsentrasi menerima materi ini. Kenapa? Karena semua kita, seluruh manusia di muka bumi ini punya masalah dalam area ini. Semua kita punya gambar diri yang rusak. Semua kita tidak ada satupun yang punya gambar diri yang benar. Loh, kok bisa? Kok bisa Bu Lipi menghakimi seperti itu? Oh iya, kenapa? Karena dosa sudah merusak segala sesuatu. Dosa merusak gambar diri manusia. Bukankah semua manusia sudah jatuh dalam dosa? Itu sebabnya gambar diri semua manusia dirusak oleh dosa. Ya. Nah, kita tahu bahwa akibat dosa, hubungan manusia yang awalnya sempurna dengan Allah menjadi rusak. Dosa memisahkan, menjauhkan manusia dari Allah. Itu adalah akibat utama dari rusak. Dan salah satu akibat utama dari rusaknya hubungan manusia dengan Allah adalah manusia kehilangan cara pandang dirinya yang benar. Saya minta bantuan salah satu volunteer MSJ Crew hari ini Saudara Budiman untuk membantu saya. Saya akan buat sebuah ilustrasi supaya Anda dan saya bisa memahami lebih lanjut tentang kebenaran ini. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda tentu tahu bahwa manusia itu diciptakan awal mulanya segambar serupa dengan Allah ya. Saya akan buat ilustrasi, katakanlah saya ini mewakili figur Tuhan, Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, dan Budiman ini mewakili figur Adam. Ya, kita tahu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu ada. Ya, jadilah lautan, jadilah tumbuhan, jadilah binatang, semua yang Tuhan ucapkan ada. Lewat firman-Nya itu ada, menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Tapi kepada manusia, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Tuhan membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Dan dibentuknya oleh manusia itu segambar serupa dengan Allah. Jadi Adam itu diciptakan oleh manusia, dibentuk segambar serupa dengan Allah dari tanah liat,
dari debu, kemudian dihembuskan nafas kehidupan, sampai Adam ini menjadi hidup. Dan firman Allah sekali lagi berkata, manusia ini diciptakan sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Diciptakan dalam gambaran kemuliaan Allah. Gambar rupanya seperti Allah. Nah, bayangannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Katakanlah ini Adam, ini Tuhan yang menciptakan gitu ya. Waktu diciptakan manusia dibentuk dari tanah liat, dihembuskan nafas kehidupan, merem dulu. Kemudian dihembuskan nafas kehidupan. Waktu Adam membuka matanya, mungkin apa yang Adam pandang pertama kali? Adam pertama kali memandang adalah wajah sang penciptanya. Ya kan? Sebagai makhluk hidup, Adam itu langsung lihat wajah sang penciptanya. Mungkin seperti waktu itu saya seringkali pakai ilustrasi ini, mungkin saat itu Adam ini kalau bisa nyanyi, dia nyanyi lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Adam lihat wajah sang pencipta. Adam ini manusia pertama dan satu-satunya selain Hawa tentunya yang melihat Allah dalam segala kemuliaannya. Tanpa batas, melihat Allah dalam kondisi apa adanya. Adam ini adalah pribadi manusia dengan pewahyuan yang sempurna tentang kemuliaan Allah. Jadi dia melihat wajah Allah, ku terkagum. Lalu habis itu Adam melihat hidupnya, dirinya. Dia lihat kok sama, kok mirip. Kan diciptakan segambar serupa dengan Allah ya. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena Adam merasa berbunga-bunga. Wih, ini apa begitu mulia sekali. Dan Adam sebagai makhluk ciptaan mengenali, oh ini penciptaku, wow begitu mulia, begitu indah, begitu agung. Dan waktu Adam lihat dirinya, segambar serupa, Adam ini merasa tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Dari sini Adam ini hidup dengan sebuah pewahyuan yang sempurna. Dia tahu dirinya berharga. Dia tahu dirinya mulia. Dari mana? Karena Adam melihat Allah. Dan Adam melihat dirinya ini serupa, diciptakan segambar serupa. Dia tahu for sure dirinya berharga, dirinya mulia, dirinya dicinta, dikasihi, hidupnya sempurna. Itulah Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Penuh dengan pewahyuan yang sempurna tentang gambar dirinya. Adam ini gak kekurangan apapun. Tapi kita tahu bahwa kondisi ini gak berlangsung lama. Karena ketidaktaatannya, karena keputusannya sendiri, kemudian manusia Adam ini jatuh dalam dosa. Nah, dosa ini memisahkan manusia dari Allah. Adam gak bisa lagi bersekutu langsung dengan Tuhan. Adam gak bisa lagi melihat kemuliaan Allah. Ibarat kata, waktu dulu Adam melihat Allah itu seperti melihat cermin. Manusia adalah cermin kemuliaan Allah. Tapi sekarang cermin itu retak, hancur berkeping-keping karena dosa. Manusia nggak bisa melihat lagi Tuhan, dan manusia ini terpisah dari Allah. Manusia nggak bisa lagi lihat dirinya sendiri. Padahal jangan lupa, tadi di awal kita sudah sama-sama sepakat berkata bahwa kebutuhan fundamental dalam diri setiap manusia yang adalah makhluk ciptaan Allah adalah kebutuhan untuk senantiasa memastikan dirinya ini berharga. Jadi ada sebuah lubang besar di hati Adam. Sejak ia terputus dari Allah, gak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan secara langsung, gak bisa lagi lihat cermin gambaran kemuliaan Allah di dalam dirinya, cermin itu hancur. Adam gak bisa lihat dirinya, Adam mulai kehilangan rasa berharganya. Adam mulai bertanya, am I still worthy? Apakah aku masih berharga? Dulu
aku berharga. Sekarang habis aku jatuh dalam dosa, aku terpisah dari Allah. Aku gak bisa lihat lagi kemuliaan itu. Aku gak bisa lagi lihat diriku. Aku ini masih berharga gak ya? Dan sejak waktu itu, sejarah menyatakan Adam dan keturunannya mencari ke segala macam hal, melalui berbagai macam cara, berusaha untuk menemukan yang pertama-tama, rasa berharga dalam dirinya. Thank you, Budi. Dari mana saya bisa bilang bahwa sejak waktu itu manusia, Adam dan keturunannya berusaha mulai mencari di segala area, segala tempat untuk menambal sesuatu yang hilang, yang fundamental itu di dalam dirinya. Adam dan keturunannya berusaha untuk menemukan kembali hal-hal yang bisa membuat dirinya berharga. Lewat apa? Lewat prestasi, lewat pengakuan, lewat pencapaian, lewat penerimaan. Adam dan keturunannya berusaha untuk kembali memperoleh itu. Yang dulunya Adam gak perlu cari-cari itu. Adam tahu dirinya dikasihi. Tapi sejak Adam jatuh, dia dan keturunannya mencari ke segala arah tentang hal ini. Anda bisa lihat kisah ini terlihat nyata mulai dari keturunan Adam langsung. Siapa? Anak-anak Adam dan Hawa? Kain dan Habil. Anda ingat kisah Kain dan Habil? Yang satu persembahannya diterima oleh Tuhan, yang satu ditolak. Ya, itu bukan karena Tuhan kita lebih suka steak daripada vegetables gitu ya. Bukan masalah itu. Kita tahu bahwa persembahan Habil ini karena iman. Ya, sementara persembahan Kain ini dari usahanya sendiri. Tapi yang jelas poinnya Anda bisa lihat nggak? Waktu persembahan Kain ditolak dan persembahan Habil diterima, bisakah Anda menemukan atau mencoba untuk menyelami, merasakan apa yang muncul di pikiran Kain? Hatinya panas. Kenapa? Dia merasa kalah saingan dengan Habil. Dia compare dirinya dengan Habil, adiknya, dan dia bilang, berarti Habil ini lebih disayang daripada aku. Berarti Habil ini lebih diterima. Allah lebih mengasihi Habil daripada aku. Perasaan tidak diterima, perasaan kurang dikasihi, perasaan kalah bersaing, perasaan kurang berharga itu membakar hati Kain yang gundah gulana. Dan itu menimbulkan panas hati yang demikian sampai akhirnya Kain membunuh Habil. Kecemburuan, perasaan merasa kurang berharga menimbulkan kebencian dalam diri Kain sehingga Kain mulai melihat Habil sebagai saingannya dan ia bunuh Habil. Anda bisa lihat ini, Kain ini menjadi seorang pembunuh karena hatinya gelisah, kehilangan arah dan frustrasi dengan rasa aman dan rasa berharga. Kehilangan rasa aman, tidak punya rasa aman yang benar dalam Tuhan bisa menghancurkan hidup Anda. Bisa membuat Anda menjadi seorang pembenci, seorang yang dengki, seorang yang tidak menyukai orang lain, seorang yang bersaing, bahkan seorang pembunuh. Hati-hati Bapak Ibu ya. Di dalam pelayanan dan kehidupan bergereja pun saya menyadari bahwa kita semua bisa ada dalam gereja Tuhan sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi masih punya gambar diri yang salah, yang rusak atau bermasalah di area ini. Sehingga kita masuk ke gereja, kita mencoba menemukan rasa berharga kita melalui posisi dalam pelayanan, melalui prestasi dalam pelayanan, pengakuan, penerimaan, pertemanan, dan lain-lain. Dan tidak jarang, sudah dalam Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan atau pendeta, tidak jarang kita bisa berkompetisi satu sama lain. Kenapa? Untuk memastikan aku berharga. Aku nggak kalah. Aku harus bisa disukai juga, diterima juga. Ya Bapak Ibu, Raja Saul adalah salah satu contoh pemimpin dalam Alkitab yang memberikan gambaran bagaimana jika kita sudah dipilih oleh Tuhan jadi seorang pemimpin, tapi masih belum punya gambar diri yang pulih. Saul ini punya gambar diri yang tidak aman gitu ya. Dia tidak aman terhadap
Daud, dia tidak aman terhadap rakyatnya, jadi dia nggak taat, dan itu menjadikan dia sebagai pemimpin yang pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Padahal awalnya dia dipilih oleh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, luka-luka dalam bentuk gambar diri yang tidak pulih itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita, termasuk kepemimpinan dan pelayanan kita. Berikutnya Bapak Ibu, karena tadi saya sudah bagikan bahwa gambar diri itu berbicara mengenai cara berpikir. Nah, cara berpikir kita atau manusia itu seringkali punya rumusan. Sadar atau nggak sadar, pola kita berpikir, cara kita berpikir itu membentuk pola atau rumusan. Ya, rumusan atau dari cara berpikir yang salah, gambar diri yang salah itu cara berpikirnya rumusannya seperti ini Bapak Ibu. Gambar diri yang salah ya, gambar diri salah. Nilai diri saya atau harga saya itu ditentukan oleh performa saya plus apa kata orang. Tadi saya bilang bahwa setiap kita jatuh dalam dosa dan memiliki gambar diri yang salah atau yang rusak. Semua kita selalu menilai diri kita dalam rumusan seperti ini. Jadi saya baru berharga atau bernilai tinggi jika performa saya, penampilan saya itu baik, unggul, bagus, plus banyak orang juga berkata demikian. Banyak orang memuji saya. Nah, baru kalau saya ini nilainya bagus, orang-orang memuji saya berharga. Sebaliknya, kalau nilai saya ini jelek, orang juga mengejek saya dan berkata saya ini bodoh, saya ini gagal, di situ saya tahu, saya ini adalah seorang pribadi yang tidak berharga. Itu adalah rumusan cara berpikir kita akibat dosa. Nah Bapak Ibu, performa atau penampilan ini bisa beraneka ragam ya. Ini bisa banyak sekali yang mendasari hal ini. Dari mulai penampilan fisik, itu termasuk performa, sampai kepada apa? Kepandaian, tingkat IQ seseorang, keberhasilan seseorang dalam karir, jabatan, posisi, apalagi omset penghasilan, gelar. Kamu gelarnya apa? S1 atau bukan? Wah, itu pokoknya semua. Di sini ngomong soal performa itu banyak sekali. Sampai kepada talenta, karunia yang ada pada seseorang juga mempengaruhi performa. Intinya performa adalah segala sesuatu yang keluar atau dihasilkan atau terpancar dari kehidupan seseorang. Nah, performa ini kalau nilainya bagus, seperti saya katakan tadi, dan orang lain juga mengakuinya, itu yang membuat kita merasa berharga. Dan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah cara berpikir yang celaka. Ini adalah cara memandang diri yang celaka sekali. Celaka sekali kalau kita menilai diri kita berdasarkan cara berpikir yang seperti ini. Atau berdasarkan rumusan seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita menilai diri kita berdasarkan rumusan ini, 99% Anda dan saya pasti akan terjebak dalam berbagai problem emosional. Anda dan saya akan punya problem-problem emosi yang nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada akhirnya. Seperti apa? Minder, membandingkan diri dengan orang lain, merasa tidak berharga. Itu kan problem-problem emosi ya, emosi kita campur aduk, up and down di area itu terus menerus. Merasa gagal, merasa tidak berguna, stres, putus asa, iri hati, dengki, curiga sama orang. Nah kalau kita terus-menerus bergumul dengan berbagai problem emosi itu, maka sekalipun Anda dan saya sudah lahir baru, udah berbahasa roh sekalipun, pertumbuhan rohani kita bisa terhambat. Dan setiap potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang. Ujung pangkalnya kita akan gagal menggenapi rencana Tuhan. Dan selain menghambat pertumbuhan rohani kita, cara berpikir seperti ini juga akan menjerat kita dalam berbagai sikap hati yang salah. Kita bisa terjebak dalam berbagai sikap hati yang nggak benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, punya cara berpikir seperti ini selain yang pertama tadi membuat kita terjebak dalam problem emosi, menghambat pertumbuhan rohani. Yang kedua, kita bisa terjebak di ambisi. Ambisi yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Saya seringkali tanya kalau di kelas,
secara live gitu ya. Menurut Anda, ambisi itu baik atau buruk? Ambisi boleh atau enggak? Bener nggak sih kita punya ambisi? Boleh nggak sih kita punya ambisi? Apa jawaban Anda Bapak Ibu? Dijawab masing-masing ya. Yang bilang ambisi itu baik, lambaikan tangan. Yang bilang ambisi itu buruk, nggak boleh punya ambisi, lambaikan tangan. Yang nggak tahu jawabannya, lambaikan tangan. Ya. Nah, saya mau jawab seperti ini Bapak Ibu. Ambisi itu salah atau benar, tergantung pada fondasi dan motivasinya. Pastor Philip seringkali bilang, anak muda nggak boleh loyo, nggak boleh letoy gitu ya. Terutama kalau Anda masih muda, masih diberikan kekuatan, harus punya ambisi. Maksudnya apa? Harus punya target, harus punya tujuan. Harus punya sesuatu yang mau dikejar. Kalau enggak, hidup kita jadi enggak jelas arahnya. Tapi punya ambisi kalau gambar dirinya salah, fondasinya salah, motivasinya salah, aduh celaka. Itu yang akan menghancurkan hidup kita. Kalau gambar diri Anda tidak sehat, lalu Anda berambisi mau sukses, mau kaya. Waduh, nanti begitu Anda sukses, begitu kaya karena gambar diri ini tidak benar, itu yang akan membuat Anda bisa hancur. Hidup Anda bisa menjadi pribadi yang tidak aman. Anda bisa menghancurkan orang lain. Atau motivasinya juga salah, itu juga bisa menghancurkan Anda. Dari ambisi yang salah itu kita akan kebanyakan orang dari ambisi yang salah, kebanyakan orang akan terjebak dalam pola perilaku yang demikian. Yang pertama, orang-orang yang punya ambisi salah itu seringkali akan menjadi orang yang memaksakan diri. Memaksakan diri maksudnya apa? Menjadi pribadi yang perfeksionis, ambisius dan workaholic. Sombong gitu ya, memandang rendah orang lain. Lalu ambisius. Ini jadi orang yang istilahnya susah lah sama orang gitu ya, tidak kenaan sama orang. Otoriter, militer, diktator. Kenapa? Karena dia memaksakan diri lalu menuntut semua orang di sekitarnya untuk juga memenuhi standarnya. Dia menjadi orang yang sangat tidak punya toleransi sama orang lain. Karena dia punya ambisi yang sangat tinggi. Juga kepada dirinya sendiri. Dia jadi orang yang workaholic. Orang yang kerja terus. Gak pernah tahu waktu kapan harus beristirahat. Dia korbankan keluarganya. Itu rata-rata karena punya ambisi yang salah. Atau sebaliknya, bukan sekedar punya perilaku yang memaksakan diri. Yang kedua adalah perilaku yang sebaliknya. Orang punya ambisi yang salah, bisa keluarnya kayak gini loh Bapak Ibu. Menarik diri untuk menghindari kegagalan. Membangun benteng untuk melindungi diri sendiri. Menjadi pribadi yang cuek, apatis, acuh tak acuh, dan suka lari dari tantangan dan komitmen. Itu sebetulnya bukan karena orang itu cuek, tapi karena orang itu tuh punya ambisi yang sangat besar, tapi ia takut gagal. Lalu keluarnya perilakunya bisa seperti itu. Apakah Anda orang yang suka takut sama komitmen? Orang yang membentengi diri dari orang lain? Mari buka hati, mari selidiki. Jangan-jangan karena Anda punya ambisi besar, tapi apa daya tangan tak sampai. Dan semua itu sekali lagi sumbernya apa? Gambar diri yang salah. Ya. Jadi firman Tuhan dalam kitab Yesaya ada berkata demikian, setiap gunung harus diratakan, setiap lembah harus ditutup. Jadi yang benar adalah posisi hati kita ini kalau aman, itu kita tuh enggak kayak ambisius, tapi juga enggak minder gitu ya, tapi pas, rata. Dengan demikian baru bisa dibangun sesuatu yang kekal di hidupnya. Amin. Lalu yang ketiga, apa akibatnya kalau kita ini punya gambar diri yang salah? Yang ketiga, kita akan menjadi pribadi yang tidak aman. Tidak mudah menerima masukan atau nasihat, sebaliknya menjadi orang yang sangat sensitif. Penuh prasangka. Biasanya orang semacam ini akan punya banyak sekali masalah dalam pergaulan. Sulit bergaul gitu dengan orang lain. Yang paling parah adalah dia nggak punya teachable heart. Sehingga nggak bisa bertumbuh dengan benar. Waktu kita ini punya gambar diri yang salah, kita jadi sensitif, kita nggak bisa terima masukan, kita nggak bisa diajar. Karena dikit dikasih masukan, nggak aman gitu ya, tersinggung. Hubungan dengan orang biasanya orang-orang seperti ini susah bergaul. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sangat merugikan. Bahkan sekalipun Anda sudah menerima keselamatan, kalau Anda tidak segera membereskan masalah gambar diri, Anda hampir pasti tidak akan bisa bertumbuh secara rohani. Karena Anda tidak punya namanya teachable heart. Nggak bisa digembalakan. Kami saja jujur, para hamba Tuhan, para pendeta, paling susah
menggembalakan orang-orang yang super sensitif. Orang yang nggak bisa dikasih masukan. Orang yang apa-apa tersinggung. Itu repot Bapak Ibu. Karena itu menunjukkan bahwa orang demikian tidak mudah diajar. Mari kita hari ini selidiki akarnya, kita perbaiki fondasi kehidupan kita. Amin. Nah, contoh atau pola-pola dari gambar diri yang salah adalah, jadi seperti rumusan ini Bapak Ibu, itu punya beberapa variasi gitu ya. Rumusan yang salah ini ada beberapa variasi. Variasi yang pertama adalah perangkap penampilan. Perangkap penampilan itu ngomong seperti ini, saya harus memenuhi standar penampilan tertentu, baru saya ini berharga. Ini bisa ngomong soal penampilan fisik, penampilan berupa merek-merek barang tertentu. Kalau saya ini harus tampilnya nih, harus standarnya kayak gini. Barang-barang saya itu harus bermerek, baru saya ini bisa diterima oleh komunitas. Baru orang tuh hargai saya. Ada loh orang-orang seperti itu yang harus maksa pakai merek tertentu hanya supaya dia dihormati atau dihargai orang lain gitu ya. Menurut saya tanpa ia sadari, ia sedang terperangkap dalam yang namanya perangkap penampilan. Yang kedua adalah perangkap pengakuan. Perangkap pengakuan itu seperti ini, saya harus diakui, diterima oleh figur-figur tertentu, baru saya ini berharga. Contoh misalnya kalau di gereja, wah saya ini harus, Pak Philip nih harus kenal saya dulu. Rasanya orang tuh kalau Pak Philip kenal, punya nomor teleponnya atau chat gitu, rasanya kayak bangga gitu ya, kayak harganya kayak naik gitu ya, kayak nilainya tuh mulai naik gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin merasa, aduh saya ini siapa, Pak Philip apa kenal saya, aduh hamba-hamba Tuhan di GMS ini apa ya, apa ada yang kenal saya gitu ya. Saya ini cuma jemaat biasa, lalu Anda merasa kayak bukan siapa-siapa dan bukan orang berharga, itu juga adalah perangkap pengakuan. Kita sangat mudah terjebak di dalam hal-hal seperti ini dalam kehidupan sosial kita. Kalau kenalannya pejabat ngerasa kayak orang penting. Tapi kalau nggak punya kenalan orang penting kayak aduh saya ini orang sederhana, saya ini bukan siapa-siapa. Anda adalah seorang pribadi yang luar biasa, seorang pribadi yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Bukan berdasarkan pengakuan dan penerimaan orang. Bukan berdasarkan penampilan, tapi karena memang Anda adalah pribadi yang berharga. Amin. Yang ketiga adalah perangkap rasa bersalah atau rasa tertuduh. Ini ceritanya seperti ini. Dalam kehidupan ini Anda mungkin pernah mengalami satu titik kegagalan atau satu titik kesalahan dan Anda terjebak di situ. Tahun berganti tahun, waktu berjalan, Anda masih hidup terperangkap di kegagalan itu. Terperangkap di satu titik kesalahan itu dan Anda nggak bisa move on. Contohnya apa? Gagal menikah. Sudah pacaran serius sama satu orang, satu titik, diputus atau ditinggal lari, nggak jadi menikah. Anda nggak bisa move on dari titik itu. Gagal apa lagi? Gagal usaha, bisnis yang Anda rintis, bangkrut. Terperangkap di situ nggak bisa move on. Selalu merasa gagal, tertuduh, nggak bisa lepas dari satu titik turun dalam kehidupan Anda. Itu namanya perangkap rasa bersalah atau tertuduh. Yang keempat adalah perangkap malu terhadap diri sendiri atau putus asa terhadap diri sendiri. Ini sudah semuanya gitu ya, jadi sudah tidak suka sama diri sendiri. Kalau melihat diri sendiri itu jelek, buruk, nggak ada bagus-bagusnya, putus asa, selalu berandai-andai, andai aku nih nggak pernah dilahirkan, andai aku nih nggak jadi diriku. Selalu merasa dirinya buruk, nggak bisa melihat apapun yang baik, nggak pernah bisa merasa bangga dan bisa merasa bahagia dengan dirinya, merasa nggak ada harapan. Ini pun adalah pola perangkap gambar diri yang salah. Nah Bapak Ibu, apakah Anda mengalami selama saya jabarkan ini, apakah Anda juga mulai meneliti kehidupan Anda dan melihat adakah satu dari 4 ini yang saya ceritakan menjadi cara berpikir Anda yang sering Anda pikirkan tentang diri Anda? Apakah Anda sering kali terperangkap pada penampilan, terperangkap pada pengakuan, terperangkap pada rasa bersalah, atau Anda merasa malu terhadap diri Anda sendiri? Saya punya keempat-empatnya. Saya mau saksi sedikit. Saya adalah seorang pribadi yang seperti saya katakan tadi, semua kita punya gambar diri yang rusak. Saya pun adalah seorang dengan gambar diri yang hancur dan rusak. Ya, saya lahir dari 6 bersaudara. Saya anak terakhir dan sebetulnya kelahiran saya ini tidak direncanakan oleh orang tua saya. Kenapa? Karena sudah punya 5 anak, sudah banyak gitu ya. Ngapain nambah 1 lagi? Dan memang betul-betul tidak direncanakan.
Waktu itu keluarga kami masih dalam kondisi ekonomi yang masih berjuang, jadi tidak mudah Bapak Ibu membiayai 5 anak, itu biayanya besar, ya kan? Dan ekonomi juga belum betul-betul stabil dan baik. Oleh karena itu, nambah anak sungguh-sungguh bukanlah sebuah keinginan dan sebuah pilihan. Tapi kemudian di usia 45 tahun, mama saya ternyata hamil. Nah, waktu hamil itu karena orang zaman dulu ya, tipikal zaman dulu, mama saya lahir di zaman penjajahan dan sebagainya gitu, jadi sudah almarhum hari ini kedua orang tua saya. Waktu mulai ngerasakan gejala-gejalanya perempuan hamil, mama saya nggak pernah menyangka bahwa dirinya hamil. Dia pikir cuma masuk angin belaka. Jadi mama saya sudah minum berbagai macam ramuan, obat-obatan, ramuan-ramuan obat Cina dan segala macam diminum semua, tapi nggak kunjung membaik. Sampai satu kali mama saya tuh pijet sama tukang pijet, lalu dikatakan, kamu ini hamil, coba kamu periksa ke kandungan. Mama saya pertamanya ngawur gitu ya, nggak mungkin, saya udah usia segini masa hamil. Tapi akhirnya nurut. Orang zaman dulu nggak suka ke dokter, nggak biasa ke dokter, biasanya ngobati dirinya sendiri. Tapi hari itu mama saya ke dokter. Waktu ke dokter itulah kemudian sungguhan dikonfirmasi bahwa ternyata di dalam perutnya ada anak satu lagi. Wah, menghadapi hal ini nggak siap. Lalu dokter sempat tanya, Ibu gimana? Selama ini minum apa aja? Dan ketika dokter tahu bahwa mama saya sudah mengkonsumsi berbagai macam obatan, ada yang keras juga karena ramuan Tionghoa, ada beberapa yang cukup keras juga. Dokter itu kaget dan bilang, juga mengingat usia mama saya, dokter sempat menawarkan alternatif untuk aborsi. Tapi puji Tuhan, sekalipun saat itu orang tua saya belum di dalam Tuhan, masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan itu sudah bekerja. Tuhan sudah beracara gitu ya. Ada rasa takut akan Tuhan dalam hati orang tua saya, sehingga mereka mengambil keputusan, enggak, saya tetap akan lahirkan anak ini, bahkan sekalipun sampai nanti kemudian ternyata cacat sekalipun, saya tetap akan bertanggung jawab atas hidupnya. Puji Tuhan gitu ya. Jadi kemudian saya lahir dan puji Tuhan ternyata saya ini sehat walafiat, enggak kekurangan apapun, enggak ada cacat di tubuh dan segala macam. Tapi sejak kecil yang namanya penolakan itu sudah saya tangkap. Nggak tahu gimana caranya, tapi banyak ilmu psikologi dan kedokteran juga berkata bahwa sejak janin itu ada dalam perut, itu sudah bisa merasakan, sudah bisa menyerap banyak hal. Jadi penolakan itu sudah saya tangkap sejak kecil. Dan memang kebetulan bukan orang tua saya itu nggak sayang, orang tua saya sangat mengasihi saya, tapi karena ekonomi berjuang dan tipikal orang tua zaman dahulu, sejak saya kecil saya ini kurang sentuhan kasih sayang orang tua saya. Saya kurang perhatian dari orang tua saya. Sejak kecil saya sudah dibiasakan untuk bisa mandiri. Dan saya ini nggak pernah betul-betul punya quality time. Orang tua nggak punya waktu yang cukup untuk memperhatikan tumbuh kembang saya, terutama karena mereka sudah melahirkan saya di usia tua. Jadi saya banyak diserahkan kepada kakak-kakak yang lebih tua. Nah, Bapak Ibu tahu kapan saya mulai menyadari bahwa saya punya masalah dengan gambar diri? Itu terjadi ketika kelas 1 SD, Bapak Ibu. Waktu itu kelas 1 SD, saya ini waktu itu zaman itu adalah rapotan ya. Rapotannya itu 3 kali dalam setahun, jadi sistemnya catur bulan. Rapotan yang pertama, ketika terima rapot, kakak saya yang ambilkan rapotnya, lalu rapot disodorkan ke mama saya. Waktu mama saya buka rapotnya, mama saya itu terperanjat, sukacita sekali. Wah, anak saya ranking 3 gitu ya. Saya ranking 3 Bapak Ibu, kelas 1 SD. Lalu tiba-tiba orang tua saya begitu berubah, begitu sukacita, begitu bangga. Saya jadi putri sehari 2 hari gitu ya. Tiba-tiba saya mendapatkan perhatian yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya kemana-mana digandeng, saya diajak jalan-jalan, di mana orang tua saya ada, di situ saya ada. Saya diberikan makanan, mainan, saya diberikan baju baru, saya dipamerkan ke seluruh orang, rumah saya dekat pasar waktu itu, saya dipamerkan ke seluruh orang di pasar, ini loh anak saya pinter, ranking 3. Seluruh orang di pasar tempat mama saya ini pergi gitu ya, itu tahu kalau anaknya yang paling kecil ini pinter, ranking 3. Wah, saya merasa seperti jadi putri sehari. Dan saya mendapatkan perhatian, kasih sayang yang selama ini saya dambakan. Saya suka cita sekali, saya senang sekali. Walaupun itu nggak berlangsung lama, tapi lumayan Bapak Ibu, itu menimbulkan sukacita ya. Lalu kemudian rapotan yang kedua, satuan yang kedua saya rapotan lagi. Nah ketika rapot dibuka, saya ranking 2. Terulang lagi Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba mama papa saya senang sekali. Kenapa kok mereka sangat bangga
anaknya itu dapat ranking karena orang tua saya tidak mendapat kesempatan untuk mengecap pendidikan tinggi. Mama saya nggak sampai SD, papa saya nggak sampai SMP. Mereka dari keluarga pedagang, kami dari keluarga pedagang. Jadi bagi orang tua saya, anak punya prestasi itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Jadi saya mulai dipamerkan kemana-mana, wah anak saya pintar, saya menikmati lagi kasih dan perhatian. Singkat cerita masuk kepada catatan yang ketiga, rapotan lagi Bapak Ibu. Nah ketika rapot dibuka, apa tebakan Anda? Saya ranking berapa ayo? Anda menduga saya ranking 1? Enggak Bapak Ibu. Ketika rapot itu dibuka, saya ranking 7. Turun dari ranking 2, turun jadi ranking 5. Waktu rapot dibuka, papa mama saya ekspresinya berubah. Loh, kok turun banyak sekali? Kok nggak ranking 1? Kok ranking 7? Kok turun 5? Dan kemudian Bapak Ibu yang terjadi sesudah itu adalah sama seperti beberapa bulan-bulan sebelumnya. Seluruh isi pasar tahu kalau anaknya yang paling kecil ini pintar, ranking 3, ranking 2. Hari itu seluruh isi pasar tahu kalau anaknya yang paling kecil ini males, bodoh, sukanya main-main, tidak bertanggung jawab. Rankingnya turun banyak sekali dari ranking 2 jadi ranking 7. Saya masih kecil waktu itu, gak terlalu ngerti konsep tentang ranking dan persaingan. Tapi jujur saya gak pernah lupa apa yang saya tangkap di hati saya. Waktu itu berhari-hari saya merasa sangat malu. Saya merasa gagal. Saya pikir ranking 7 adalah ranking terburuk di dunia. Saya pikir saya sudah jatuh sangat dalam. Dosa saya tidak terampuni. Dan saya sudah melakukan suatu hal yang sangat memalukan. Saya ingat sehabis liburan sekolah saya masuk ke kelas 2. Hari pertama masuk sekolah, saya datang sangat pagi berharap tidak berjumpa dengan satu orang pun. Dan sepanjang hari saya itu takut ketemu orang, saya menundukkan kepala saya, tidak mau lihat orang, minder sekali, merasa tertuduh, merasa gagal, merasa malu. Saya pikir seluruh isi sekolah tahu betapa dalamnya saya sudah jatuh, betapa jeleknya nilai saya, betapa gagalnya saya, betapa nakalnya saya. Itu pemikiran saya hari itu. Baru saya tahu ternyata ranking 7 juga masih lumayan ya Bapak Ibu ya. 7 masih termasuk bagus loh. Tapi itu membentuk sebuah konsep dalam pikiran saya. Tanpa saya sadar, sejak waktu itu muncul sebuah kepercayaan, sebuah pola pikir, sebuah teori, sebuah konsep berpikir masuk di otak saya. Saya mulai berpikir seperti ini. Oh, saya tahu sekarang. Saya baru berharga. Saya baru dicinta. Saya baru diakui kalau saya berprestasi. Jadi kalau sampai saya tidak berprestasi, saya ini nggak berharga, saya nggak dicinta, saya ini mengecewakan banyak orang. Dan Bapak Ibu tahu, sebetulnya saya ini bukan siswa yang pandai. Waktu di tes IQ saya ini cuma sedikit saja di atas normal gitu ya. Saya bukan yang nilai IQ-nya tinggi. Saya bukan seorang yang terlahir dengan IQ jenius. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pandai. Tapi saya berjuang keras, saya berjuang mati-matian. Dan dari SD sampai kuliah, saya selalu berprestasi. Saya selalu berprestasi Bapak Ibu. Saya selalu masuk 10 besar, saya selalu dapat nilai yang bagus. Tapi itu dari kerja keras. Itu dari rasa tidak aman. Itu dari perjuangan. Dan Bapak Ibu tahu, hidup yang demikian itu melelahkan. Karena saya jadi pribadi yang gak tenang. Saya selalu moodnya itu selalu bersaing dengan teman sekelas. Saya selalu stres kalau mau tes. Saya selalu kayak orang kayak ambisius kalau ada pertandingan, kalau ada kompetisi. Saya menjadi seorang yang tidak menyenangkan. Saya menjadi seorang yang hidupnya sangat lelah. Karena sepanjang waktu selalu bersaing, selalu berjuang. Nah Bapak Ibu, gambar diri yang benar seperti apa? Lalu cara berpikir yang benar itu seperti apa? Inilah cara berpikir yang harus Anda dan saya kenakan mulai hari ini. Nilai saya berharga atau saya bernilai
itu bukan tergantung pada performa. Tapi pribadi saya plus apa kata Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pribadi? Pribadi itu berbicara mengenai your being, my being, our being. Artinya keberadaan kita yang adalah manusia. Bukan hewan, bukan binatang kan ya Bapak Ibu, bukan tumbuhan kan. Manusia punya pribadi. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi demi pribadi yang unik. Gak ada seorang pun tepat sama. Nah Tuhan itu menciptakan setiap pribadi. Dan setiap pribadi ini berharga, bernilai, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Selama kita adalah manusia, kita tahu kita adalah ciptaan Allah, kita adalah seorang pribadi. Ini nilainya tetap, tidak bisa berubah, kan gak mungkin Anda berubah menjadi binatang, menjadi kucing atau menjadi anjing. Selama Anda adalah terus tetap hidup sebagai manusia, nilai Anda tetap, Anda adalah seorang pribadi. Yang diciptakan Tuhan, dikasihi Tuhan, diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Plus apa kata Tuhan, yaitu apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan banyak saya kutip tadi, bahwa Allah itu menciptakan kita sungguh sangat berharga. Amin. Bapak Ibu lihat dari cara berpikir seperti ini variabelnya tetap. Ini variabelnya juga tetap karena perkataan Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan nggak pernah plan-plan. Sebentar bilang cinta, besok bilang benci, nggak pernah seperti itu. Sebentar bilang sayang, besok bilang aku kecewa, enggak. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, amin. Oleh karena itu, karena dua variabel ini tetap, itu menjadikan nilai saya juga adalah satu nilai yang tetap. Stabil. Tidak pernah berubah. Yaitu apa? Anda berharga. Tidak peduli hari ini Anda melakukan kesalahan. Tidak peduli Anda besok gagal. Tidak peduli besok Anda sakit. Tidak peduli besok Anda tidak mampu lakukan sesuatu. Selama Anda hidup, Anda ciptaan Tuhan. Anda adalah seorang pribadi. Tuhan mengenal Anda. Anda berharga. Tuhan berjanji, Tuhan berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan menopangmu sampai putih rambutmu, sampai akhir hidupmu. Kita tahu nilai kita berharga. Amin. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Kita berharga di hati Tuhan, kita berharga di pandangan Tuhan. Kita nggak perlu buktikan apa-apa. Tuhan Yesus sudah membuktikan seberapa kita berharga di matanya. Saya akan bacakan satu ayat buat Anda, Mazmur 139, ayat 13 sampai 16, Bapak Ibu. Mazmur 139, ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turutkan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Anda harus yakin hari ini dan menerima pesan ini dalam hati Anda. Menerima kebenaran ini bahwa Anda berharga. Anda dicinta. Anda tidak perlu buktikan apa-apa. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya. Pengorbanannya di kayu salib menandakan begitu besar cintanya, begitu berharganya
Anda di mata Tuhan. Amin. Pemulihan gambar diri akan kita alami saat apa? Saat Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan, mengalami encounter dengan kasih Tuhan. Hari ini saya membagikan kepada Anda adalah pengajarannya, kebenarannya. Tapi selanjutnya habis ini, bagaimana Anda bisa benar-benar mengalami pemulihan gambar diri yang benar-benar pulih. Mau nggak mau Bapak Ibu, Anda sendiri satu persatu secara pribadi, Anda harus merindukan, mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Anda harus rindu mengalami encounter secara pribadi dengan Tuhan. Saya punya encounter saya secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya ini dengan gambar diri yang rusak seperti itu, saya berkali-kali sejak kecil didera oleh rasa putus asa, rasa tidak berharga, saya berkali-kali ingin bunuh diri. Karena begitu rusaknya gambar diri saya merasa tidak berharga, tidak ada yang menginginkan, tidak ada yang mengharapkan. Tapi sejak saya bertobat, lahir baru, kelas 2 SMA, pengalaman ini saya alami. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan hadirat Tuhan. Saya tahu bukan dari apa kata orang, saya tahu bukan dari teori, tapi saya mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan dan saya menemukan kasih-Nya. Saya tahu dan tahu, jangan tanya saya taunya gimana, saya ngalami. Saya tahu kalau Tuhan itu ciptakan saya. Saya tahu sekarang siapa yang menginginkan saya ada di muka bumi ini. Orang tua mungkin gak rencanakan saya, tapi Tuhan rencanakan saya. Dan Tuhan begitu mengasihi saya milik Tuhan. Itu memulihkan hati saya. Anda perlu mengalami encounter demi encounter demikian berkali-kali. Saya mengalaminya bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Ada satu kali encounter yang saya alami, waktu itu di kamar mandi, saya sudah bertobat, sudah lahir baru, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kembali perasaan gambar diri yang salah masih mendera pola pikir saya. Waktu itu situasi saya sedang sulit, lalu saya kembali merasa putus asa, merasa mengasihani diri, merasa minder, merasa percuma, kumat lagi Bapak Ibu, pingin mati lagi. Tuhan melawat saya di kamar mandi. Saya ingat hari itu di kamar mandi yang basah, lantainya basah gitu, saya tersungkur karena waktu saya berkata, Tuhan sudah cukup Tuhan, aku tak mati saja. Tiba-tiba Tuhan melawat saya dengan sebuah penglihatan. Saya lihat janin, saya lihat rahim seorang wanita, di dalamnya ada janin kecil, lalu saya lihat ada berbagai macam kayak cairan berusaha untuk menyerang, membinasakan janin ini. Tapi saya lihat tiba-tiba ada sebuah tangan yang sangat besar, seperti hologram gitu ya, transparan, masuk menembus rahim itu dan melindungi janin itu. Dan tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, I have sustained you since you are in your mother's womb. Aku sudah menopangmu sejak engkau dalam kandungan ibumu. Dan aku berkata kepadamu, kamu harus hidup. Aku mau kamu hidup. Wah, saya dilawat Tuhan dengan penglihatan itu. Saya kembali diingatkan bahwa hidup saya ini berharga oleh karena saya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mau saya ada. Tuhan ciptakan saya. Walaupun dunia mungkin tidak menginginkan saya, tapi Tuhan menginginkan saya. Saya berharga. Anda perlu mengalami hal-hal ini secara pribadi. Itu pengalaman saya. Anda harus temukan pengalaman Anda sendiri. Amin. Yang kedua, pemulihan gambar diri akan terjadi ketika kita disiplin. Kuncinya adalah disiplin. Katakan disiplin Bapak Ibu. Disiplin. Disiplin meninggalkan cara berpikir yang salah ini dan mulai mengenakan cara berpikir yang ini. Jangan lembek terhadap emosimu, jangan hidup berdasarkan perasaan, jangan turuti emosimu. Saya merasa orang benar hidup tidak berdasarkan perasaan. Orang benar hidup oleh iman, oleh perkataan Tuhan, oleh kebenaran. Amin. Jadi didisiplin. Kalau hari itu Anda merasa mood Anda sedang down, Anda merasa sedang sedih, sedang kecewa, sedang gak suka diri Anda, jangan dituruti perasaannya, tegaslah terhadap perasaanmu. Perasaanmu bukanlah kebenaran. Kembali ke firman Tuhan. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Jadi mengubah cara pandang itu membutuhkan yang namanya disiplin rohani. Dan selanjutnya, teruslah bertumbuh dalam pengalaman pribadi akan Tuhan dan isi hatinya. Maka Anda akan makin hari makin pulih dan punya gambar diri yang sehat. Tanda-tanda orang yang dipulihkan yang terakhir, raut wajah Anda akan berubah karena ada sukacita yang memancar dari dalam hatinya. Pikiran Anda akan diperbarui menjadi makin positif dalam memandang segala sesuatu. Jadi pribadi yang aman. Hubungan dengan Tuhan dan sesama akan menjadi makin baik, terbangun lebih baik, dan kerohanian Anda akan bertumbuh. Amin. Tuhan memberkati.
Oke, materi kita sudah selesai ya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke sesi ministry, ya sesi mendoakan. Oke, sesi mendoakan ini akan dilayani oleh Pastor Bona Manuel. Ya, beliau adalah Coach CK Family GMS Medan. Oke, saya persilakan Pastor Bona. Oke, Shalom, terima kasih Ibu. Eh, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sesi yang pelajaran pertama, yaitu tentang pemulihan gambar diri. Saya ingin kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 4, 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Oke. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada 4 sumber penilaian tentang diri kita. Jadi setiap manusia memiliki penilaian pribadi lepas pribadi dari 4 kategori. Yang pertama, firman Tuhan bilang begini, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu. Yang pertama adalah tentang pendapat orang lain. Kalau kita tadi dengar dari Bu Rebecca Lippi, maka pendapat yang pertama kata orang, kalau saya pintar maka saya harus juara 2. Kalau saya ranking 7, mungkin berarti saya adalah orang yang bodoh. Dalam hidup kita, apa kata orang tentang kita? Mungkin itu yang menjadi pegangan kita. Mungkin kata orang tentang kita adalah bahwa kita adalah orang yang bodoh, orang yang pintar, orang yang tidak cantik, orang yang tidak rupawan, tidak ganteng. Mungkin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita sering membandingkan antara kita dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan adik-adik kita, mungkin sering dibandingkan. Jadi sumber penilaian pertama adalah pendapat orang lain. Kemudian firman Tuhan bilang lagi, atau oleh suatu pengadilan manusia. Seringkali penilaian orang itu dari pendapat umum. Pendapat umum berkata mungkin kalau engkau tidak sukses, maka engkau tidak bahagia. Kalau engkau tidak kaya, maka engkau tidak bahagia. Seringkali dalam hidup kita, kita seringkali dihakimi oleh pendapat orang lain, penilaian dari orang lain. Seperti tadi Ibu Livi disampaikan bahwa ketika dia ada di pasar, mungkin orang berkata bahwa dia ketika ranking 7, maka dia tidak pintar lagi. Dia adalah orang yang tidak sukses lagi ketika dia tidak pintar, ketika dia mendapatkan ranking 7. Itu pendapat orang lain mungkin bagi hidup kita. Seringkali dalam hidup kita mungkin orang lain berkata, kalau kita tidak kaya, kita tidak sukses. Kalau kita tidak pintar, kita tidak sukses. Itu adalah pendapat dari orang lain. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan bilang, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Penilaian yang ketiga adalah tentang dari diri kita sendiri. Kita mungkin berkata, oh saya ini kalau kayak Ibu Livi tadi bilang, saya tidak berprestasi, maka saya tidak berharga lagi. Kita mungkin sering berkata, oh saya ini adalah orang yang pendosa, maka saya tidak berharga lagi, saya tidak bisa dimaafkan lagi. Kita menilai diri kita sendiri. Kita mungkin berkata, saya tidak pintar, tidak seperti abang kakak saya. Kita menilai diri kita sendiri. Mungkin kita berkata, saya tidak cantik seperti abang adik kakak saya. Kita menilai diri kita sendiri. Nilai-nilai itu yang membuat kita memberikan dampak pada kehidupan kita. Atau mungkin kita katakan kalau kita cantik, oh saya cantik, saya lebih cantik daripada saudara saya lebih pintar daripada saudara saya lebih sukses daripada saudara saya lebih berpendidikan daripada saudara saya. Itu sering kali kita menilai diri kita sendiri. Dari 3 hal ini, pendapat orang lain, penilaian dunia, atau diri kita sendiri, bukanlah sesuatu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Karena gambar diri kita itu ditentukan oleh bukan 3 penilaian ini, tetapi gambar diri kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ya, oleh apa kata Tuhan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Livi adalah cara pandangnya adalah diri saya itu adalah pribadi saya plus apa kata Tuhan. Penilaian hidup kita bukan lagi dari kita katakan tentang penampilan saya dan apa kata orang. Tetapi hidup kita adalah pribadi saya dan apa kata Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita merasa bahwa hidup kita ini nggak berharga, maka firman Tuhan bilang bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang berharga. Ya, kita adalah orang yang berharga. Firman Tuhan bilang, apa kata Tuhan tentang kita? Yang pertama, firman Tuhan bilang bahwa kita adalah orang yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Kitab Kejadian 1 ayat 26 bilang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, apalagi kata Tuhan? Kata Tuhan kita adalah berharga dan mulia. Yesaya 43:4
berkata bahwa kita berharga dan mulia. Oleh karena itu, karena kita berharga dan mulia, maka Tuhan tebus hidup kita, tebus dosa-dosa kita. Dan karena kita adalah orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan, maka Tuhan diam dalam diri kita. Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Hari ini di pelajaran MSJ 2 ini, saya berdoa bahwa setiap kita yang merasa hidupnya lagi tidak berharga, yang merasa hidupnya bukan sesuatu yang orang yang penting, merasa hidupnya itu bukan sesuatu yang sukses seperti orang lain atau kaya seperti orang lain. Mulai hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan berdoa, kita akan berdoa bersama-sama, dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, bahwa aku tidak lagi memandang diriku seperti apa yang kupandang, tetap seperti apa kata orang, seperti apa pendapat orang lain. Tetapi mulai hari ini Tuhan, aku mau berkata kepada diriku bahwa hidupku hari ini berharga dan aku berjalan sesuai dengan apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kita, itulah diri kita, bukan apa kata orang lain. Apapun hidup kita hari ini, seperti apapun kita hari ini, mungkin kau katakan bahwa engkau orang yang berdosa, mungkin kau telah jatuh dalam dosa yang begitu dalam, dan sepertinya nggak ada lagi harapan. Saya mau sampaikan bahwa Allah mengasihimu. Mungkin kau berkata bahwa saya adalah orang yang dicuekin di keluarga saya bukan orang yang berharga. Saya mau sampaikan, Allah katakan kau adalah orang yang berharga. Kalau engkau berkata mungkin di pekerjaan, saya bukan bekerja di tempat yang bagus, saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagimu. Engkau mungkin berkata bahwa pendidikanku tidak baik, mungkin aku tidak sebuah tamatan yang luar biasa atau S1, S2 atau S3. Saya mungkin tamat-tamat yang biasa-biasa saja dibandingkan keluarga saya yang lain. Saya mau katakan bahwa bagi Tuhan engkau berharga dan mulia. Karena engkau berharga dan mulia, maka Tuhan telah mati bagi kita, Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, biarlah dari firman Tuhan yang kita dengar, pengajaran yang kita dengar, kita mengalami sebuah perubahan hidup, sehingga langkah-langkah hidup kita sesuai dengan apa yang dengan cara pandang Tuhan, tidak lagi dengan cara pandang kita. Sehingga setiap hidup kita mulai ke depan akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan pelayanan kita, kehidupan rohani kita, perjalanan rohani kita akan semakin mengarah kepada apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita akan mengangkat pujian hati hamba. Bapak Ibu, kita akan mengangkat pujian hati hamba. Bagi yang bisa bernyanyi, silakan bernyanyi ya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita katakan, kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiralama shikiralama yaralama lama lama lama. Hiralama yaralama shikiralama yaralama 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 lama lama yaralama shik. Haleluya. Haleluya. Kiralama shikiralama yaralama yanaralama shande. Haleluya. Haleluya. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau baik bagi kami ya Bapa. Kami berharga di matamu Tuhan. Kami berharga ya Tuhan. Haleluya. Iralama shikiralaba yaralaba yaralaba shande. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, di malam hari ini mungkin kau berkata, hidupku tidak seperti orang lain, pendidikanku tidak seperti orang lain, hidupku mungkin gak berharga, aku mungkin tidak pintar seperti orang lain, aku mungkin gak kaya seperti orang lain, mungkin aku gak berjabatan seperti orang lain, bahkan aku mungkin gak rupawan, dan aku sering dibanding-bandingkan sama saudaraku, aku sering dibanding-bandingkan sama orang lain, dibanding-bandingkan oleh orang tuaku, dibanding-bandingkan oleh kakak adikku. Malam hari ini, biarlah kita mengalami pemulihan gambar diri, bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Malam hari ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu, biar Tuhan memulihkan setiap kondisi kehidupan Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu dipulihkan gambar dirinya, maka perjalanan rohani Bapak Ibu tidak akan menjadi terkendala lagi. Karena Bapak Ibu akan berjalan dengan cara pandang Tuhan, dengan cara apa yang Tuhan nyatakan kepada Bapak Ibu. Jika ada dari antara Bapak Ibu yang ingin didoakan, boleh mengangkat tangannya, dan kami akan doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua silakan tutup matanya, dan tetap angkat tangannya Bapak Ibu, dan kita akan berdoa. Izinkan Tuhan memulihkan Bapak Ibu semua.
Kirala masyikirala bala bala bala. Kirala matakarala masyikirala bala. Bapa, di malam hari ini Engkau melihat tangan-tangan anak-Mu yang terangkat, Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, mungkin mereka berkata, Tuhan, aku bukanlah orang yang berharga. Aku bukanlah orang yang mulia. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh kakak abangku, dibandingkan oleh teman-temanku. Tetapi hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami tidak memandang dengan cara orang lain memandang. Bahkan kami tidak memandang dengan cara diri kami sendiri memandang. Tetapi biarlah malam hari ini, Tuhan, kami melihat hidup kami seperti cara Allah memandang kami. Engkau melihat pribadi kami, Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berharga. Engkau mati bagi diri kami. Engkau menebus setiap kami. Dan Engkau diam di dalam kami. Malam hari ini hamba-Mu berdoa, Bapa. Hamba-Mu katakan, Tuhan, hamba-Mu menolak, mematahkan setiap roh minder dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu mematahkan setiap roh sombong dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu mematahkan setiap roh yang merasa dirinya tidak berharga, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu mematahkan roh rasa malu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu mematahkan roh-roh yang menganggap dirinya tidak memiliki, merasa tertuduh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu patahkan, hamba-Mu hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu patahkan orang-orang yang merasa dirinya tidak diakui, hamba-Mu patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Malu terhadap dirinya sendiri, mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Malu atas penampilan wajahnya, hamba-Mu patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah malam hari ini, Tuhan, anak-anak-Mu ini memandang hidupnya adalah orang-orang yang berharga. Dan biarlah melalui malam hari ini, Tuhan, mulai malam hari ini, mereka boleh melangkah dengan tegak, karena mereka tahu bahwa hidup mereka berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka, Tuhan. Tuhan jamah hatinya, Bapa. Bapak mau berdoa penolakan masa lalu, penolakan pada saat masa kecil, Tuhan. Mau berdoa dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hidup mereka, Tuhan. Jamah hati mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan, mulai sejak hari ini, mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Melalui hidup mereka, banyak orang akan dimenangkan. Melalui hidup mereka, banyak orang akan mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Engkau yang angkat tangan, ucapkan sama-sama doa saya. Tuhan Yesus, malam hari ini saya mau katakan bahwa saya adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Saya berharga dan mulia karena Engkau telah menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya kembalikan kepada host. Amin. Ya, terima kasih Pastor Bona untuk pelayanannya. Oke, apakah Bapak Ibu diberkati dengan pengajaran pada malam hari ini? Diberkati ya. Ya, jadi cukup jelas ya materi pada malam hari ini. Ya, jadi di materi hari ini kita belajar satu rumus baru ya. 2 sama dengan 1 tambah 1. Bukan ya. Tapi gambar diri saya sama dengan pribadi saya tambah apa kata Tuhan ya. Jadi gambar diri saya sama dengan pribadi saya tambah apa kata Tuhan. Ya, oke. Jadi saya adalah pribadi yang berharga, Tuhan Yesus mengasihi saya. Oke, mungkin saya minta kita untuk lakukan satu tindakan iman ya. Coba ganti saya adalah pribadi yang berharga, Tuhan Yesus mengasihi saya. Kata sayanya ganti dengan nama Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi seperti ini. Emilia adalah pribadi yang berharga, ya. Tuhan Yesus mengasihi Emilia. Ya, katakan sendiri ya dengan nama Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi mulai hari ini ya mungkin kita sepakat ya kita akan bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, terus bertumbuh dalam Tuhan dengan baca firman-Nya, jadi pribadi yang aman ya di dalam Tuhan. Oke, karena kita semua adalah pribadi yang berharga
ya dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oke, sebelum menutup kelas pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai syarat kelulusan MSc 2, ya adalah menghadiri semua kelas. Ada berapa kelas di MSc 2 ini? 4 ya. Jadi tidak pernah absen di keempat kelas ini, maka Bapak Ibu akan dianggap lulus. Oke? Dan bagaimana jika ada kelas yang tidak bisa diikuti? Ya, silakan Bapak Ibu mendaftar ulang ya saat ada pembukaan kelas MSc 2 ya, dan hanya perlu mengikuti materi yang terskip tersebut ya. Jadi enggak semua materinya. Materi yang tidak diikuti saja yang perlu diikuti kembali dalam waktu 12 bulan. Oke? Nah, jika dalam 12 bulan Bapak Ibu belum mendaftar ulang, maka Bapak Ibu harus mengulang semuanya, ya semua materi dari awal. Oke, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap berpakaian rapi dan sopan, ya selama mengikuti kelas MSc 2 online. Ya, kemudian kelas berikutnya ya di hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 di pukul 7 WIB. Diharapkan untuk hadir tepat waktu. Ya, di sini ada kasih note ya, batas keterlambatan maksimum untuk presensi adalah 10 menit. Ya, jadi artinya jika ada kendala, ada halangan ya, boleh Bapak Ibu masuknya paling lambat di 19.10. Oke, jadi kalau Bapak Ibu masuknya di 19.11, maka secara sistem Bapak Ibu tidak bisa melakukan presensi lagi dan akan dihitung absen. Oke, ya walaupun kami tetap mengizinkan Bapak Ibu untuk mengikuti kelas di hari tersebut. Oke ya, bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang kurang mengerti, silakan menghubungi kami. Oke, mari kita menutup kelas pada malam hari ini. Saya persilakan kembali untuk Pastor Bona untuk memimpin kita di doa tutup dan doa berkat. Silakan Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami belajar kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berharga Tuhan, bahwa kami adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kami adalah pribadi yang ditebus oleh Tuhan. Mulai malam hari ini Tuhan, biarlah hidup kami berjalan dalam takut akan Tuhan, dan kami tidak lagi menjadi orang-orang yang minder, orang-orang yang sombong, tetapi kami memiliki karakter Kristus dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Mari kita sama-sama angkat tangan kita ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang akan memimpin jalan hidupmu, yang akan menyertai keluargamu, pelayananmu, pekerjaan dan usahamu. Sehingga apapun yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Kiranya kebajikan, kemurahan, dan sukacita akan mengikuti kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat yang mulia ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Semua yang menerima berkat ini, bersama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you. Kasih tulus yang sejati
hatiku, oh, 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 sinari hatiku.